Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial rekonsiliasi laporan keuangan atau biasa disebut konsinyering untuk menghasilkan lembar muka laporan keuangan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah di BPKAD Kabupaten Tangerang pada aplikasi Simral. Sebelum lanjut ke video, saya akan menerangkan apa sih rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi dari dua sumber data yang berbeda. Selanjutnya, rekonsiliasi laporan keuangan di BPKAD dilakukan per semester. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menginput saldo awal, di mana saldo awal ini merupakan saldo awal tahun berjalan, diisi dengan saldo akhir tahun lalu. Langkah yang kedua yaitu melakukan jurnal balik terkait persediaan. Yang ketiga, menginput penyesuaian di jurnal penyesuaian. Selanjutnya, memposting jurnal balik maupun jurnal penyesuaian yang telah diinput. Setelah keempat langkah tersebut dilakukan, SKPD dapat mengecek kebenarannya dengan staf akuntansi di BPKAD. Jika sudah benar dan sesuai, akan dibuatkan berita acara rekonsiliasi laporan keuangan. Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut. Untuk selengkapnya, bisa tonton video ini sampai selesai ya. Selamat menonton. Berikut merupakan tampilan pada Simral. Untuk login Simral sendiri, kita isi tahun anggarannya, kemudian nama pengguna dan password. Tidak lupa juga kita isi kode keamanan agar bisa masuk ke Simral. Nah, untuk tampilan pada Simral yaitu seperti ini. Kemudian dari rekonsiliasi laporan keuangan, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menginput saldo awal. Pertama, kita pergi ke modul akuntansi, kemudian pilih menu akuntansi SKPD. Nah, saldo awal yang harus kita input ada 4 jenis laporan keuangan, yaitu neraca awal, LRA atau laporan realisasi anggaran tahun lalu, LO tahun lalu atau laporan operasional, dan LPE tahun lalu atau laporan perubahan ekuitas. Nah, di video tutorial kali ini saya mencontohkan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pertama, kita isi neraca awal. Neraca awal ini kita dapatkan laporannya dari neraca akhir tahun lalu. Nah, neraca yang di-download ini kita ambil neraca SKPD yang rekening Permendagri. Nah, yang akan diinput adalah kasdi bendara pengeluaran, persediaannya yaitu alat tulis kantor, tanah untuk bangunan tempat kerja, hauler, elektronik generating set, sampai dengan ekuitas. Untuk ekuitas sendiri, yang diinput hanyalah rekening 311. Bagian ekuitas saja senilai 43.511.295.891,10 di jumlah sampai dengan saat ini. Kemudian untuk saldo normal aset yaitu berada di debit, dan saldo normal kewajiban jika ada yaitu berada di kredit. Ekuitas pun sama, berada di kredit, karena aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Yang akan saya contohkan dalam menginput neraca awal ini yaitu untuk akun tanah untuk bangunan tempat kerja senilai 181.125.000 diambil dari jumlah sampai dengan periode saat ini. Langsung saja
kita ke Simral, klik neraca awal, kemudian satuan kerjanya kita pilih Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kita klik menu tambah, input data baru. Karena tanah tersebut merupakan aset, kita langsung memilih aset tetap. Tanah, kemudian tanah biasa. Kita cari tanah untuk bangunan tempat kerja. Nah, ini senilai, kita lihat tadi. Langsung saja kita copy. Jangan lupa untuk saldonya di debit ya. Kita hilangkan titiknya. Pastikan tanda checklist biru sudah ada, karena jika belum ada, namun kita sudah klik simpan, data tersebut tidak terekam. Kita klik saja simpan data. Nah, di neraca awal ini dalam menginput, pastikan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Jika belum sama, antara debit dan kredit ini warnanya akan merah. Contohnya seperti ini. Misal kita hapus salah satu yang tanah tadi. Kita klik di sini. Kemudian hapus data. Otomatis jumlah debit dan kredit tidak sama, sehingga berwarna merah. Jadi pastikan jumlah debit dan kredit sama ya Bapak Ibu semuanya. Kita input lagi tanah untuk bangunan kerja. Kita hapus titiknya. Pastikan tanda checklist biru sudah ada, kemudian simpan. Jika seperti ini, berarti tandanya itu sudah sesuai. Kita lanjut ke LRA tahun lalu. Sebelum kita input, kita lihat dulu laporan realisasi anggaran dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ada belanja operasi dan belanja modal. Untuk anggarannya sekian, realisasi sampai dengan akhir tahun sekian, dan realisasi tahun lalu sekian. Kita input, contohnya misalnya belanja pegawai. Untuk pendapatan, karena Dinas Perpustakaan dan Arsip bukan badan pengelola pendapatan, sehingga pendapatannya 0 atau tidak ada. Kita langsung ke belanja. Ketika kita klik belanja, tampilannya adalah seperti ini. Jadi kita tinggal pilih saja belanja apa yang akan kita input. Misalnya tadi adalah belanja pegawai. Kita pilih edit data. Kemudian untuk nilainya kita copy saja. Kita hapus titiknya. Satunya kurang. Kemudian realisasi sampai dengan akhir tahun.
dan realisasi tahun lalunya. Pastikan jumlahnya sama. Jika jumlahnya sudah sesuai dan tanda centang biru sudah ada, kita klik simpan data. Sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, pastikan jumlah yang terinput dan jenis belanja yang terinput sudah sesuai dengan LRA tahun anggaran yang lalu. Jika sudah sesuai, kita bisa langsung berpindah ke LO tahun lalu. Pilih arsip. Sebelum kita input, kita lihat dulu laporan operasionalnya. Untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip memiliki pendapatan hibah senilai sekian. Kemudian total bebannya sekian, sehingga terdapat surplus defisit sebesar sekian. Nah, untuk akun yang akan kita input dalam contoh penginputan di Simral, yaitu bagian pendapatan hibah LO dan beban pegawai. Langsung saja kita cari pendapatan hibah LO. Kita pilih edit data, kemudian kita pilih pendapatan hibah LO. Untuk jumlahnya kita copy saja dari laporan operasional yang sudah kita download sebesar sekian. Kemudian beban pegawai. Pastikan jumlahnya telah sesuai. Jika sudah, pastikan tanda centang biru sudah ada sebelum akhirnya kita simpan. Setelah centang birunya sudah ada, kita bisa klik simpan data. Nah, untuk menginput LO tahun lalu di sini, pastikan jumlah pendapatan secara keseluruhan dengan jumlah beban secara keseluruhan itu sesuai dengan laporan tahun lalu ya. Nah, di sini untuk surplus defisit LO-nya dilaporan kan 17.627 sekian. Sedangkan surplus defisit di Simral 1771. Kita tidak perlu khawatir karena surplus defisit pada Simral di sini itu merupakan penjumlahan dari jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Sedangkan semestinya itu surplus defisit diambil dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Untuk itu kita abaikan saja surplus defisit LO di Simral. Yang terpenting jumlah pendapatan dengan jumlah beban itu sama, sesuai dengan laporan operasional tahun lalu. Setelah itu kita lanjut ke LPE tahun lalu. Pilih satuan kerja sesuai dengan unit kerja masing-masing. Untuk di sini sudah terinput yang lain sesuai dengan LPE yang sudah ada. Namun pada Simral yang akan kita contohkan yaitu jumlah ekuitas awal. Langkahnya sama, kita pilih edit data,
Kemudian langsung saja kita isikan jumlahnya di bagian ekuitas awal. Kita copy. Kita salin. Pastikan juga jumlahnya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, pastikan tanda centang birunya sudah ada. Klik simpan data. Kita cocokkan jumlahnya dengan laporan operasional tahun lalu. 435112958910. Sudah sesuai. Nah, sebelumnya kita sudah menginput saldo awal. Untuk selanjutnya, langkah kedua yaitu menjurnal balik saldo persediaan akhir tahun lalu. Ada di menu akuntansi SKPD, namun bagian jurnal SKPD pilih jurnal balik. Karena kita contohnya Dinas Perpustakaan dan Arsip, maka kita pilih dinas tersebut. Sebelumnya, yang dibalik adalah persediaan akhir. Tujuan dari langkah ini yaitu untuk mengenolkan persediaan di awal tahun. Caranya kita klik tanda tambah, input data baru. Kita siapkan terlebih dahulu jumlah persediaan yang akan dibalik. Di neraca, persediaan yang ada yaitu hanya alat tulis kantor senilai 875.400, sehingga yang akan kita balik yaitu senilai 875.400 untuk jenis persediaannya yaitu alat tulis kantor. Karena kita akan mengenolkan persediaan, maka persediaan yang saldo normalnya di debit, kita balik menjadi di kredit. Itu untuk penjurnalannya. Untuk uraian transaksinya, kita isi dengan jurnal balik saldo awal persediaan 2022. Nomor buktinya karena belum ada jurnal sama sekali, kita input 001. Karena jurnal balik maka JB, dan kita isi kode untuk masing-masing dinas. Kalau Dinas Perpustakaan dan Arsip, kodenya yaitu Perpusip. Kemudian tahun berjalannya. Untuk tanggal transaksinya kita buat awal tahun, yaitu tanggal 3 Januari. Setelah mengisi uraian transaksi, nomor bukti dan tanggal transaksi, selanjutnya kita buat jurnalnya, yaitu beban pada persediaan. Kita pilih yang beban alat tulis kantor. Pilih beban ya Bapak Ibu sekalian, jangan pilih belanja. Pilih beban. Kemudian kita pilih persediaannya. Untuk nilainya kita bisa copy dari neraca. Beban pada persediaan. Pastikan apa yang kita input sudah benar. Jika sudah benar, kita bisa klik simpan data. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu melakukan penyesuaian di jurnal penyesuaian. Penyesuaian yang harus dilakukan yaitu terkait dengan beban dibayar di muka,
piutang, persediaan, aset tetap, aset lain-lain, dan utang. Namun, di Dinas Perpustakaan dan Arsip ini hanya perlu menyesuaikan terkait persediaan per semesternya, yaitu 30 Juni 2022. Kita input penyesuaian persediaan karena kita akan memunculkan berapa sih jumlah persediaan yang ada sampai dengan semester pertama ini. Caranya kita pilih satuan kerjanya, kemudian kita klik tanda tambah, input data baru. Tanggal transaksinya kita buat 30 Juni, yaitu semester pertama. Kita pilih 30 Juni. Untuk uraian transaksinya, kita isi dengan jurnal penyesuaian persediaan semester 1. Karena jurnal ini merupakan jurnal pertama, kita isi 001 JP, kemudian kode untuk dinasnya, tahunnya 2022, tahun berjalan. Jika sudah, untuk koreksi ekuitas, koreksi LPSL, dan keterangannya tidak perlu diinput, langsung ke jurnalnya saja. Karena untuk memunculkan persediaan hingga semester pertama, maka jurnalnya yaitu persediaan pada beban. Dengan dokumen pendukungnya berupa kertas kerja persediaan. Seperti ini untuk tampilan KKP-nya. Yang akan saya contohkan yaitu alat tulis kantor dengan sejumlah sekian ya. 16.975.900. Kita copy dulu jumlahnya yang akan saya contohkan. Pada beban, pilih yang beban. Nah, kita input semua persediaan yang ada di KKP tersebut. Caranya dengan persediaan apa pada bebannya apa. Saya contohkan satu saja di Simral ini. Jika sudah selesai, kita bisa klik simpan data. Namun sebelumnya, saya akan menyelesaikan terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah kita input semuanya, tampilannya akan seperti ini. Untuk penyesuaian terhadap akun-akun yang lain bisa dilihat pada e-book, yang mana linknya sudah saya cantumkan pada deskripsi di video ini. Setelah melakukan jurnal penyesuaian, kita lanjut ke posting jurnal yang telah kita input. Untuk saldo awal, posting tersebut sudah dilakukan secara otomatis dari sistem. Sehingga yang manual yang kita akan posting yaitu terkait posting jurnal balik dan jurnal penyesuaian. Caranya kita buka modul akuntansi di menu aplikasi akuntansi SKPD, pilih jurnal SKPD, bagian posting jurnal. Kemudian kita pilih dinas yang kita input. Secara otomatis akan ada jurnal yang belum diinput. Yang pertama, jurnal balik kita input di bulan Januari, dan jurnal penyesuaian ada di bulan Juni. Kita pilih periodenya bulannya Januari yang pertama. Kita klik tanda tambah, input data baru. Nah, status postingnya masih belum ya jurnal baliknya. Maka kita cek semuanya, checklist biru, kemudian simpan data.
Selanjutnya ke jurnal penyesuaian di bulan Juni. Kita pilih periodenya bulan Juni. Kemudian kita klik tanda tambah input data baru. Nah, status postingnya masih belum terkait jurnal penyesuaian persediaan. Maka kita klik cek. Sehingga centang biru semua. Dan kita simpan data. Nah, itu tadi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh SKPD. Jika keempat langkah tersebut sudah dilakukan, pihak BPKAD bisa segera membuatkan berita acara rekonsiliasi laporan keuangan. Untuk itu, sekian video tutorial rekonsiliasi laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Tangerang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.